warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah evolusi dan rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Y dengan NPM 2011060181 semester 5 kelas C Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya izin memaparkan materi mengenai prinsip genetika populasi. Yang pertama ada pengertian genetika populasi. Genetika populasi adalah bidang biologi yang mempelajari komposisi genetik, populasi biologi, dan perubahan dalam komposisi genetik yang dihasilkan dari pengaruh berbagai faktor, termasuk seleksi alam. Selanjutnya, hukum Hardy-Weinberg. Hukum ini ditemukan oleh ahli fisika bernama Weinberg dan ahli matematika bernama Hardy pada tahun 1908. Kedua ahli tersebut berasal dari Inggris. Hukum ini menyatakan bahwa dalam suatu kondisi tertentu yang stabil, frekuensi gen dan frekuensi genotip akan tetap konstan dari satu generasi ke generasi dalam suatu populasi yang berbiak seksual. Hukum Hardy-Weinberg ini berfungsi sebagai parameter evolusi dalam suatu populasi. Bila frekuensi gen dalam suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi, maka populasi tersebut tidak mengalami evolusi. Bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka frekuensi gen berubah, yang artinya populasi tersebut telah dan sedang mengalami evolusi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hukum Hardy-Weinberg, yaitu satu, jumlah frekuensi gen dominan dan resesif jika dirumuskan menjadi P ditambah Q. Yang kedua, jumlah proporsi dari ketiga macam genotip jika dirumuskan menjadi P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Jika dalam suatu populasi yang cukup besar tidak terjadi perubahan dari satu generasi ke generasi lainnya, maka keadaan populasi yang demikian disebut dalam keadaan equilibrium atau dalam keadaan seimbang. Susunan genetik ini akan tetap dan tidak akan berubah jika beberapa keadaan terpenuhi, antara lain, satu, tidak ada mutasi atau mutasi berjalan seimbang. Jika gen A besar bermutasi menjadi gen A kecil, maka harus ada gen A kecil yang menjadi gen A besar dalam jumlah yang sama. Dua, tidak terjadi seleksi alam. 3. Tidak terjadi migrasi. 4. Perkawinan acak. Dan yang kelima, populasi besar. Selanjutnya, asumsi-asumsi penyimpangan hukum Hardy-Weinberg. Asumsi-asumsi penyimpangan hukum Hardy-Weinberg dapat menyebabkan penyimpangan dari ekspektasi. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi populasi tergantung pada asumsi-asumsi yang dilanggar. Contohnya dalam perkawinan acak yang menyatakan bahwa populasi akan diberikan frekuensi genotip setelah satu generasi kawin acak dalam populasi. Ketika asumsi kawin acak ini dilanggar, maka penduduk tidak akan memenuhi proporsi hukum Hardy-Weinberg, sehingga frekuensi alel akan berubah dari waktu ke waktu. Penyebab umum dari adanya perkawinan tidak acak adalah perkawinan sekerabat yang menyebabkan peningkatan homozigositas untuk semua gen. Selanjutnya derivasi. Derivasi merupakan sebuah populasi dari monoensi yang diploid di mana setiap organisme, mau itu pejantan atau betina, menghasilkan sel-sel gamet dengan frekuensi yang sama dan memiliki dua alel di setiap lokus gennya.
Organisme-organisme tersebut kemudian menghasilkan dengan acak beberapa gabungan-gabungan dari sel-sel gamet. Lokus di populasi seperti ini memiliki dua alel, yakni A besar dan A kecil yang muncul dengan frekuensi tetap. Frekuensi setiap alel bisa didapatkan dengan meleburkan secara berkelompok setiap alel dari macam-macam genotip dengan generasi yang sama sesuai dengan tingkatan ekspektasi dari genotip-genotip homozigot dan heterozigot yang memiliki nilai 1,5. Selanjutnya, pautan seks. Pautan seks pertama kali ditemukan oleh seorang genetikawan asal Amerika Serikat yang bernama Thomas Hunt Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu, bergantung pada di mana gen-gen itu terpaut atau terikat. Pautan seks dapat terjadi pada hampir semua organisme, termasuk manusia dan hewan. Berikut ini merupakan beberapa macam pautan seks yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama ada pautan seks pada manusia. Manusia memiliki dua jenis kromosom seks, yaitu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Oleh karena itu, pautan seks pada manusia dapat terjadi pada kromosom X dan kromosom Y. Adapun contohnya yaitu gen penyakit hemofilia dan hipertrikosis. Hemofilia merupakan penyakit genetik yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pendarahan ketika terluka akibat kurangnya faktor pembekuan dalam darah. Hemofilia dapat ditentukan oleh gen H kecil yang terpaut pada kromosom X. Hemofilia hanya dapat dijumpai pada laki-laki. Hal ini dikarenakan gen ini bersifat letal terhadap perempuan. Meskipun demikian, bagi perempuan, ia akan menjadi carrier atau pembawa sifat dan akan menurunkannya kepada anak laki-lakinya. Sementara hipertrikosis merupakan suatu penyakit genetik yang mengakibatkan penderitanya mengalami pertumbuhan rambut yang tidak normal di area tubuh tertentu. Hipertrikosis ditentukan oleh gen H kecil yang terpaut pada kromosom Y, sehingga penyakit ini hanya dapat terjadi pada laki-laki. Yang kedua, pautan seks pada hewan. Selain pada manusia, pautan seks juga dapat terjadi pada hewan, diantaranya warna mata pada lalat buah dan warna bulu pada kucing. Yang pertama, warna mata pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Gen pautan seks pada lalat buah adalah gen penentu warna mata. Lalat buah normal akan memiliki warna mata berwarna merah yang dipengaruhi oleh gen dominan W besar yang terpaut pada kromosom X. Sementara itu, alelnya yaitu gen W kecil akan mempengaruhi warna mata putih dan bersifat resesif. Yang kedua, warna bulu pada kucing. Pautan seks pada kucing terdapat pada gen yang menentukan warna bulu kucing. Gen ini terpaut pada kromosom X dan menimbulkan warna hitam atau coklat. Kucing jantan memiliki bulu berwarna hitam atau coklat dengan kombinasi warna putih. Hal ini karena kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X yang berisi gen warna hitam atau coklat saja. Sementara itu, kucing betina dapat memiliki bulu dengan kombinasi warna hitam, coklat, dan putih. Hal ini karena kucing betina memiliki dua buah kromosom X dengan kemungkinan masing-masing kromosom berisi gen yang berbeda, yaitu hitam dan coklat. Cukup sekian pemaparan materi mengenai prinsip genetika populasi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat tutur kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun.
Semoga apa yang telah saya sampaikan banyak sedikitnya dapat memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.